mau diharapkan ya di pihak saya ya, tentu saja Anda sebagai warga Muhammadiyah mempunyai visi yang tersendiri tentang JIM. Tapi kami dari luar itu mengharapkan sesuatu yang dari JIM ini yang amat besar. Dan kita itu terpanggil dengan usulan yang dibuat oleh kedua-dua Kunto Wijoyo dan Kang Muslim. Sama ada Islam transformatif atau Islam profetis. Ya. Kalau diperhatikan, Islamnya seperti Nahdlatul Ulama itu, asasnya itu adalah Islam yang berorientasikan karisma. Ya kan? Karisma itu menjadi pokok dalam Nahdlatul Ulama, yaitu kiai. Jadi di saat anak-anak yang mau golongan progresif mau membangunkan Nahdlatul juga, itu terikat dengan karisma juga. Berbeda dengan Islam yang kanan-kanan itu, yang di Jakarta itu. Ya. Islam yang pokoknya itu adalah demogri. Ya. Itu Islam yang keras itu. Demogognya itu bisa saja yang di Indonesia ataupun yang dari luar. Contohnya Hasan Al-Banna, Said Qutb dan sebagainya. Demogog yang seperti itu. Nah, saya lihat di sini, di saat ada orang komplain bahwa Muhammadiyah itu terlalu besar dan terlalu organize-nya terlalu corporate, di sini ada keberuntungannya juga, yaitu suatu sistem yang non-karisma. Ya, itu ada demokratis itu platformnya. Ya, contohlah kalau kita lihat JIM ini tidak ada hierarki. Saya nggak tahu siapa ini orangnya, ya kan? Tidak, ya. Jadi dari situ dilihat itu cultural fenomena itu amat demokratis. Organisasi yang demokratis itulah yang boleh membenihkan profetis. Profetis tidak boleh timbul di saat ianya karismatik atau demograri. Nah, saya rasa ini keberuntungan yang boleh dimaksimumkan. Ya. Yang lain-lain itu saya rasa berkenaan dengan perkataan intelektual itu sendiri. Ya. Ada orang bertanya, teman-teman di Singapura juga tanya, ini kok anak-anak JIM ini ngakui dirinya ya, intelektual. Betul ke intelektual nih? Ya, Melayu lah. Ya. Tapi kalau dari bacaan filsafat sosial, label intelektual itu sendiri adalah pertanggungjawaban. Artinya orang yang ini angkat bukan jubah narsistik, bukan. Tetapi mengangkat tanggung jawab itu. Dan saya rasa tanggung jawab yang mau diangkat itu bukan intelektual yang elitis, tetapi intelektual yang organik, nanti melahirkan intelijensia. Dan intelijensia ini saya rasa di dalam dewan ini. Anak-anak yang muda ini nanti dibekali karena punya banyak sarjana-sarjana yang hebat ini. Penulisannya jelas, mudah. Saya yang anak-anak yang Singapura itu ya, yang bahasa Melayunya jelek sekalipun boleh bisa paham kalau baca yang dari teman-teman dari JIM. Ya, karena mereka tidak masuk hal-hal yang aneh-aneh itu. Ya. Jadi kalau kita dapat lihat sesuatu yang sisi yang boleh lagi dibangunkan itu, yakni kuatnya golongan JIL itu juga dengan teks-teks klasik. Nah, ini sesuatu yang mungkin kita juga bertanya di sana, mengapa orang-orang JIM tidak banyak bicara tentang klasik? Karena klasik ini bukan dia bagus karena dia klasik, karena dia seperti eksotik ya. Kalau orang tuh sudah tahu mastery klasik itu, contohnya Al-Farabi itu, anak-anak JIL itu boleh bicara tentang Al-Farabi A sampai Z gitu. Itu sebagai tarikan. Oh, ini orang ini serius ini. Ya. Kemudian kitab-kitab yang Sunan itu ya 1 sampai 9 itu seolah-olah mereka tahu. Ya, alhamdulillah kalau mereka tahu ya. Ya. Umumnya begini, maksud saya itu pendekatan reconstructionist itu. Menggunakan teks klasik untuk membangun kembali. Nah, yang ada saya lihat dalam JIM ada dua sisi, yang transformatif dan yang profetis. Itu dari nasab Muslim Abdurrahman dan Kunto Wijoyo dan lain-lain lah ya. Tetapi yang reconstructionist itu yang mungkin tidak terbangun ya. Dan kalau mau ditambah lagi, kita ikut modelnya Mansur Fakih, ditambah satu lagi, yaitu pendekatan pedagogi, literasi kritis. Karena nanti ilmu-ilmu yang sudah dibangunkan ini
harus sampai keluar, harus ada pedagoginya, ya kan? Nah, dan di sini ya saya rasa kerja profetis itu, kalau kita lihat dari Paulo Freire dan teman-teman liberation theology itu, kerja-kerja profetis itu nanti berujung dengan literasi kritis, pedagogi kritis. Saya rasa ini ada dua perkara yang mungkin teman-teman Jim mungkin bisa. Ya. Maaf cakap, saya bukan memandai-mandai, ya. Untuk ini, saya sendiri datang ke sini untuk belajar, ya, dari teman-teman di sini. Tapi sebagai pandangan luar, saya rasa ini adalah sesuatu yang kami nantikan, dan insya Allah dalam masa 5 tahun, saya rasa saya percaya ya, dari Dewan ini, anak-anak ini yang muda-muda ini, S1, S2-nya dari Islamic Studies itu akan menyumbangkan dan memberi presence itu. Mengisi ruang di saat orang-orang kanan, orang-orang liberal, orang-orang apa-apaan itulah, ya, yang mengisi ruang. Ya, dan sehingga kan orang yang tidak ada apa isme-isme itu pikirkan itulah Islam. Tetapi nanti insya Allah dengan keyakinan, saya yakin Jim kalau ada seperti ini tiap tahunan, ada jurnalnya, ada forum dan bengkelnya, itu bisa nanti menyumbang kepada Islam Nusantara yang lebih dinamis. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.